Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing untuk datang ke tempat yang penuh barokah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam surga, lubuk akar lautan budi, bercucuran keringat, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini, yakni kalimat La ilaha illallah. Beliaulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, bukanlah saya ingin mengajari dan menggurui jemaah sekalian, akan tetapi teringat dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, yang artinya, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah topik ceramah yang berjudul memaksimalkan waktu. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga, insya Allah. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan orang-orang dalam kehidupan sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, makin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hafizakumullah, nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita manusia adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Demi waktu duha, wadduha. Demi waktu fajar, wal fajr, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah menunjukkan ahamiyatus sai, sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Kalau bahasa atau istilah kerennya sekarang atau dulu juga bisa. Time is very important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jadi hadirin sekalian, jika diberi permata, jika diberi berlian, jika diberi emas, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka begitulah kita juga harus menjaga waktu yang Allah berikan kepada kita agar tidak terbuang sia-sia. Karena waktu itu ada dua karakternya. Satu, dia begitu cepat berlalu. Dua, dia tidak akan pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalannya, apa hadirin sekalian? Apa yang menjadi persoalannya? Bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Hadirin yang berbahagia, para mufassir menafsirkan
bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Ada 3. Kita harus mempunyai planning atau rencana, karena apabila sesuatu tidak direncanakan, maka akan berantakan dan sia-sia. Setelah rencana dibuat, maka laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan lain. Kata Imam Syafi'i, time is like a sword, if you can't cut it, it will cut you. Waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongmu. Nauzubillah min zalik. Itulah mengapa waktu peran sangat penting dalam kehidupan. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan, your time is your life. Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi sayang, 1000 sayang, kebanyakan orang-orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia menelantarkannya, dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak dan sama sekali tidak mendesak, seperti postingan IG, Twitter, WA, komen status, centingan sampai berjam-jam, sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Nauzubillah. Kemudian berpoya-poya, menghamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukankah sebaiknya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat. Kemudian menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dikatakan anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita dengan kesenangan. Nanti saat kita tua baru kita taubat. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Sungguhnya orang yang cerdas menurut Islam, yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu luang yaitu dengan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Karena kita membawa Al-Quran saja, setan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan mulai curiga. Dan jika kita membacanya, setan merasa panas. Apalagi jika kita memahaminya, setan akan kejang-kejang. Dan yang lebih ganas lagi, jika kita mengamalkannya, setan akan shock. Maka dari itu, marilah kita memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Karena itu sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta. Seperti apa yang dikatakan atau dinyanyikan seorang religi Opik. Bila waktu telah berakhir, teman sejati tinggallah amal. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.